Kan dialog, saya masih bersama kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, dan Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Pak Ugro, saya ingin kembali ke Anda, Pak. Kalau kita menyelami pemikiran hakim, kita berhipotesa. Secara teoritis, hakim bisa saja dalam hal ini menolak tuntutan JPU. Nanti putusan tanggal 25 November Senin depan. Tapi dengan public opinion dan juga eskalasi yang begitu luasnya saat ini, apakah menurut Anda bisa saja hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa, artinya onslah tadi, atau hakim sebenarnya punya keyakinan sendiri yang kemungkinan akan berlawanan dengan apa yang dituntut oleh JPU? Kita berhipotesa, Pak Ugro. Saya rasa hakim akan memutus sesuai dengan hati nurani lah. Jadi sebetulnya hakim pun dari awal sudah bisa lihat peristiwa ini bagaimana sebenarnya terjadi. Ya. Jadi mudah-mudahan hakim punya nurani itu saja saya. Anda masih berkeyakinan ya, Pak? Ya, siapa lagi bisa dipercaya atas nama Tuhan yang Maha Esa? Itu kan hanya di pengadilan. Kalau di jaksa sama di kepolisian kan tidak ada seperti itu. Baik, kasus ini yang begitu banyak blunder, begitu banyak desakan, eskalasinya semakin meluas. Sebenarnya ini semua adalah sorotan terhadap kinerja polisi. Apa catatan terbesar Anda, Pak, dari kasus ini terhadap itu? Ya, yang saya rasakan begini, seolah-olah kalau penyidikan itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi kalau ada kesatuan yang terdepan adalah Polsek, ada penyidikan di situ, Kapolres boleh intervensi. Kalau intervensi pimpinan Polres kepada Polsek itu dianggap itu melanggar hukum acara pidana misalnya, atau hukum pidananya, pasalnya, sampaikan secara etika. Jadi jangan sampai penyidik itu merasa bahwa independen tidak boleh diintervensi. Aturan mana yang menyatakan begitu? Jadi kontrol pimpinan kepada dalam penyidikan itu harus lebih diperkuat lagi, dipertegas, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam tugas penyidikan bisa dieliminir dan mudah-mudahan bisa dihilangkan sama sekali. Baik, Pak Andri masih bergabung bersama kami, Pak? Ya. Ya, saya ingin ke Pak Andri. Pak Andri, dalam sidang yang sudah berjalan beberapa kali ini, Anda selalu mengatakan bahwa ada kejanggalan, banyak kejanggalan yang terjadi. Kemudian juga Anda menuduh ada JPU tidak profesional, bahkan ada konspirasi. Apa sebenarnya yang membuat ini semua mengerucut terhadap kesimpulan-kesimpulan itu, Pak? Iya, perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan ya. Tidak sampai ke persidangan akhirnya rame kan. Kalau dari awal bahwa perkara ini tidak dipaksakan ya. Dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan, kita melihat misalnya barang bukti diambil sebelum ada laporan polisi ya. Kemudian bagaimana semua Supriyani dari awal ditekan ya supaya memberikan pengakuan ya, itu kan cara-cara kerja yang tidak profesional ya. Sehingga akhirnya perkara ini juga maju ke jaksa, yang kami harapkan sebenarnya jaksa kan menjadi filter ya. Filter di sini untuk memeriksa apakah perkara ini layak untuk diteruskan di persidangan. Tapi juga ternyata jaksa juga tidak melakukan fungsinya ya. Padahal di pedoman jaksa itu nomor 24 tahun 2021 itu kan jelas diatur di situ. Nah, di jaksa, tingkat jaksa cuma saya lihat dia memeriksa saja kelengkapan syarat formil ya. Syarat materialnya nggak diperiksa, bagaimana apakah ini alat buktinya misalnya saksinya memadai, apakah dia bersesuaian antara satu dengan lain, apakah alat bukti yang lain selain keterangan saksi juga mendukung. Nah, ini yang tidak dilakukan sehingga pada saat sampai ke persidangan akhirnya heboh seperti ini. Ditambah lagi kemudian terungkap fakta-fakta bahwa mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan misalnya ada permintaan-permintaan sejumlah uang. Nah, ini kan yang semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu dari awal ya. Ini bermasalah dari awal, bersengkarut misalnya dengan juga ada penyalahgunaan wewenang, ada pemerasan, nah seperti itu. Nah, terakhir ini lagi ada keterlibatan Pemda yang seakan-akan memaksakan Ibu Supriyani untuk berdamai. Padahal kami melihat di situ adalah poinnya mereka ingin meminta pengakuan Ibu Supriyani bisa saling memaafkan supaya kira-kira dijadikan bahan bahwa Ibu Supriyani sudah mengaku dan Ibu Supriyani bisa dimintakan keringanan hukuman di pengadilan. Jadi inilah
betapa misalnya ada otoritas pemerintahan maupun otoritas penegakan hukum, seakan-akan mereka bersatu untuk mengeroyok Ibu Supriani. Jadi Ibu Supriani berdiri sendiri di hadapannya luar biasa gitu. Jadi Baik. inilah kenapa perkara ini sampai heboh seperti ini. Ya. Pak Andri, saat ini kami juga sedang menayangkan satu peristiwa, satu gambar, mungkin Bapak juga bisa menyaksikan. Bisa dijelaskan ini peristiwa kapan dan apa yang terjadi? Nah, di situ bisa dilihat ya bahwa Ibu Supriani itu dikelilingi oleh ada pejabat, ada bupati, ada sekda, kemudian ada kapolres, ada wakapolres, semua pejabat di situ. Nah, pada saat posisi itu, Ibu Supriani itu tertekan dia. Jadi bagaimana dia diarahkan untuk damai, ya, katanya saling memaafkan. Kemudian ada kesepakatan untuk Ibu Supriani tidak melakukan tuntutan hukum lagi. Jadi dianggap perkara itu sudah selesai. Nah, ini kan sebuah kekonyolan kalau menurut kami. Bagaimana seorang Ibu Supriani yang sementara berjuang di pengadilan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, itu harus dipaksa untuk membuat surat kesepakatan tersebut. Nah, di situ kan ada yang baju putih itu kelihatan ada pengacara yang saya utus. Nah, dia juga tidak dalam posisi menjadi benteng Ibu Supriani. Justru Pak dia yang Samsudin, membuat konsep surat itu, sehingga atas tindakan yang tidak profesional, tidak membentengi atau tidak melindungi Ibu Supriani, saya pecat pada saat itu. Nah, pada saat besoknya kami mencabut surat perdamaian ini karena apakah diberikan di bawah tekanan ya, dia merasa tertekan ya, ada penyalahgunaan keadaan, ada keadaan yang tidak berimbang, kami mencabut. Ternyata Pemda bereaksi keras dengan melakukan somasi gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa mereka ngotot untuk memaksakan perdamaian? Akhirnya terjawab sudah, ada pernyataan dari Kabak Hukum Pemda Konsel bahwa surat kesepakatan itu katanya akan disampaikan ke pengadilan untuk meringankan hukuman Supriani. Nah, ini kan aneh. Maksudnya kalau untuk meringankan berarti mereka sudah berkeyakinan bahwa Ibu Supriani salah. Baik. Jadi ada surat kesepakatan itu dipakai untuk meringankan. Nah, sementara proses persidangan masih berjalan. Nah, kami kan bukan meminta keringanan karena dari Ibu Supriani dari awal sudah mengatakan dia tidak salah dan bukan meminta keringanan, tapi kita minta bebas karena memang dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Baik, saya bisa mengenali Bapak Ibu korban, Pak Wibowo dan istri di ujung. Dan Ya. bisa diterangkan Pak Andri sebelah kiri ini kalau nggak salah kepala desa yang sudah dicopot ya? Kepala camat ya, ada camat. Camat Baito ya. Yang sebelah kanan kemudian- berbaju putih bisa dijelaskan itu siapa Pak? Itu berbaju putih sepertinya dari Bitkum Polda. Dari Polda Polda ya? Ya, Baik. dari Polda. Ini Pak Samsudin yang kemudian Anda pecat tidak ada dalam agenda ini Pak? Tidak ada dalam gambar ini? Ada yang baju kaos putih itu. Samping Pak Oh Bupati. baik, yang dari samping ya? Ya. Baik, ini adalah kalau saya mengquote Anda, ini adalah perdamaian ilegal yang Anda sebutkan. Yang saat itu Anda juga tidak berada di dalam peristiwa ini. Apakah masih ada permintaan damai dari baik pihak Pemda ataupun dari Polres Konawe? Iya, ini kan yang selalu disampaikan bahwa saya provokator katanya. Saya menghalangi perdamaian. Padahal saya sebenarnya adalah membentengi Ibu Supriani dari tindakan-tindakan yang merugikan ya. Karena setelah perkara ini viral, kemudian baru muncul di situ ada desakan-desakan untuk mendamaikan. Padahal sebenarnya saya tahu itu strateginya bahwa bukan perdamaian yang mau dikejar di situ. Mau dikejar poinnya bahwa Ibu Supriani itu mengaku salah dan meminta maaf. Karena itu akan membuyarkan semua kesalahan-kesalahan selama ini misalnya. Kita kan selama ini getol menyatakan bahwa ada kesalahan semua mulai dari penyidikan sampai penuntutan. Pada saat bahwa Ibu Supriani kemudian dipaksa mengaku salah, berarti kan kita dengan itu akan dijadikan dasar untuk membenarkan semua apa yang terjadi selama ini, ya. Kesalahan-kesalahan itu seakan tertutupi nanti dengan pernyataan pengakuan Ibu Supriani dan permintaan maaf Ibu Supriani. Ini kan kami sudah baca dari gelagat di awal. Sementara kami dari awal pada saat perkara ini sudah maju ke persidangan, kami mengatakan bahwa upaya-upaya untuk seperti itu kami tolak. Karena kami ingin fokus di persidangan, kami ingin fokus menghadirkan alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani tidak bersalah. Termasuk Anda juga meminta klien Anda untuk tidak menanggapi somasi dari Pak Bupati? Ya, itu kami anggap bahwa somasinya tidak berdasar dan kami juga silahkan kalau mau dilaporkan, karena katanya 1 kali 24 jam kalau tidak minta maaf akan dilaporkan. Nah, sampai sekarang juga kami belum mendengar bahwa ada laporan polisi. Ataupun somasi-somasi lanjutan juga Anda siap ya Pak Andri? Siap, kami Baik. siap.
Dari peristiwa perdamaian ilegal tadi, kemudian Bu Supriyani yang tadinya tanda tangan, kemudian eh, mencabut perdamaian tersebut. Ini yang disebutkan oleh kuasa hukum korban Pak Laude Muhram sebagai Bu Supriyani sebenarnya tidak konsisten dan dari awal berbelit-belit sampai terjadinya beberapa kali mediasi. Sebenarnya Ibu Supriyani tidak konsisten dan berbelit-belit. Tanggapan Anda Pak Andri? Iya, makanya saya bilang apa sih tujuan mereka memaksakan perdamaian ini? Gitu. Dari awal perkara yang dipenyidikan, Ibu Supriyani itu sudah pergi meminta maaf karena ditekan oleh penyidik. Ya, ditekan oleh penyidik disampaikan bahwa Bu, kalau ini perkara mau selesai harus datang meminta maaf kepada orang tua korban. Ibu Supriyani sudah menempuh itu. 5 kali dia datang minta maaf, kemudian tidak dimaafkan, gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Ibu Supriyani misalnya tidak mau meminta maaf itu dari awal penyidikan, walaupun terpaksa ya, walaupun diancam oleh penyidik ya. Tapi kan ada upaya Ibu Supriyani. Nah sekarang pada saat tahap persidangan sudah berjalan, kemudian mereka melihat bahwa bukti-buktinya lemah, kemudian kami bisa menghadirkan bukti-bukti yang cukup baik ya, bukti-bukti yang cukup kuat, baru kemudian desakan-desakan itu mau mengarah ke situ. Gitu. Jadi motifnya sebenarnya adalah untuk mengubur ini, mau mencari happy ending gitu, mau mencari win-win solusi. Padahal kami tidak mau seperti itu. Ini perkara sudah masuk ke tahap persidangan, kami ingin membuktikan mana yang hitam, mana yang putih. Baik. Kami ingin membuktikan apakah Ibu Supriyani bersalah atau tidak. Kami tidak ingin misalnya Ibu Supriyani divonis bebas atau divonis lepas, gara-gara misalnya ada kesepakatan perdamaian. Tidak. Kami ingin Ibu Supriyani divonis bebas, karena memang tidak ada alat bukti yang membuktikan Ibu Supriyani bersalah. Kami tidak ingin Ibu Supriyani divonis gara-gara misalnya ada perdamaian. Tidak seperti itu. Baik, termasuk tuntutan untuk bebas, untuk lepas, onslah, itu menurut Anda masih kurang jauh dari keadilan yang Anda ingin tuntut saat ini? Ya, itu kan sesuatu yang absurd ya dari JPU masalah tuntutan lepas ya. Tuntutan onslah itu dari JPU aneh gitu kan. Satu sisi dia mengatakan bahwa ada perbuatan, terbukti ada perbuatan. Kalau ada perbuatan kan di situ ada kesengajaan, ada niat, ada kehendak, ada pengetahuan di situ. Tiba-tiba di bagian akhir untuk menyatakan Ibu Supriyani tidak perlu dipidana karena katanya tidak ada mens rea. Nah ini memang argumentasinya kontradiktif ya, saling berlawanan. Ini kenapa terjadi? Kami menduganya begini. Satu sisi JPU tetap ingin mengamankan dakwaannya dengan menyatakan bahwa Ibu Supriyani bersalah untuk menghindari nanti tuntutan balik dari Ibu Supriyani, gitu. Makanya dia tidak mau menuntut bebas. Tapi di sisi lain, JPU tetap ingin meraih simpati publik, gitu. Jadi seakan-akan bahwa JPU ini telah memberikan rasa keadilan kepada Bu Supriyani, telah berempati, telah benar-benar memahami rasa keadilan masyarakat dengan menuntut lepas, gitu. Jadi JPU coba bermain di dua peran, gitu. Baik, jadi peran. Bebas dari hukuman pidana, terlepas itu ada bukti atau tidak menurut JPU itu tidak cukup untuk Anda, bahwa keadilan yang sesungguhnya untuk Bu Supriyani adalah Ibu Supriyani tidak sesuai dengan yang didakwakan, bahwa Ibu Supriyani tidak pernah melakukan tindakan yang mereka sangkakan, begitu ya. Pak Andri, iya. Tuduhan atau Anda menilai JPU tidak profesional dalam satu sisi dengan penjelasan Anda terkait kinerja JPU itu masuk akal. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa JPU telah terjadi konspirasi. Konspirasi antara siapa saja? Ini tuduhan serius Pak Andri. Konspirasi antara siapa saja? Iya termasuk masalah perdamaian itu kan. Perdamaian itu. Jadi perdamaian kemarin yang mau dipaksakan itu ya. Itu jelas ada pernyataan Kabak Hukum Pemda Konsel. Kami itu pernyataan tertulis ditandatangani oleh Kabak Hukum bahwa kesepakatan perdamaian itu mau didorong ke pengadilan untuk jadi bahan untuk memberikan keringanan hukuman kepada Bu Supriyani. Ini aneh kan? Kok mau minta keringanan hukuman? Berarti mereka sudah yakin, sudah tahu bahwa Ibu Supriyani mau divonis bersalah. Nah, seperti itu. Sementara kami masih berjuang di pembuktian. Ibu Supriyani masih berjuang, PH-nya masih berjuang bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Kami masih menghadirkan semua alat-alat bukti di persidangan. Ya, jadi kalau ada yang berkuar-kuar misalnya memaksakan perdamaian, ya saya bilang saya tahu motif kamu apa. Gitu. Dengan perdamaian ini ingin menyelesaikan semua yang bermasalah di awal untuk mengubur itu dengan perdamaian. Kami tidak mau seperti itu. Kami tidak ingin semua permasalahan ini dikubur dengan satu kata damai, tidak. Kami ingin maju ke persidangan, kita membuktikan mana benar, mana salah. Setelah itu semua proses yang salah harus dipertanggungjawabkan, baik etik maupun pidana. Baik, ini artinya setelah tanggal 25, terlepas dari apapun putusan hakim nanti, kita tidak ingin mendahului, Anda masih akan terus mengawal kasus ini dan Anda masih akan
saya kutip istilah Anda, diksi Anda, saya menggunakan diksi Anda, Pak Andri masih akan memburu orang-orang yang Anda nilai telah melakukan kriminalisasi terhadap klien Anda. Ini artinya masih panjang perjalanan, Pak Andri. Iya, ini bukan pekerjaan yang mudah. Artinya harus ada setimpal apa yang mereka lakukan. Kerugian Ibu Supriani belum terbalaskan. Ibu Supriani dari bulan 4 mengalami tekanan mental, sempat di penjara. Terus kalau orang-orang ini yang berkonspirasi kemudian tidak mendapatkan sanksi apa-apa, ini juga menjadi sebuah ketidakadilan. Baik. Ini supaya menjadi pelajaran semua bahwa kita tidak boleh dengan kekuasaan kita mempermainkan penegakan hukum. Baik. Saya ingin menggali dari perspektif korban, dari pihak yang berlawanan dengan Anda saat ini, Pak Andri. Seruan atau surat dari PGRI itu masih berlaku hingga saat ini, dan ini membuat korban belum bisa atau tidak bisa bersekolah. Apa masukan Anda untuk hal ini? Apa tanggapan Anda terhadap surat PGRI itu? Kalau itu nggak benar ya, anak itu masih bersekolah sampai sekarang ya, masih bersekolah. Jadi surat yang dikeluarkan oleh PGRI itu sebenarnya cuma emosi sesaat pada saat itu, tapi itu tidak benar-benar dilaksanakan. Bahkan setelah itu langsung dicabut sebenarnya. Jadi itu sebenarnya luapan emosi sesaat PGRI dan kemudian mereka menyadari salah dan dicabut, dan itu tidak pernah diberlakukan sebenarnya. Baik. Anak itu masih sekolah sampai sekarang. Jadi bahwa ada siswa bermasalah, ini poin yang ingin saya bacakan dari surat PGRI, siswa bermasalah atau jadi saksi dikembalikan ke orang tua dan ke sekolah Sekonawe Selatan tidak boleh terima anak tersebut, itu sudah dicabut. Artinya korban D saat ini sudah bersekolah. Tidak pernah dilaksanakan, Mem. Sudah bersekolah kembali di SDN 04. Ya tetap, sebenarnya dari awal tetap bersekolah, nggak ada apa-apa. Baik. Ini juga kaitannya dengan wawancara kami dengan orang tua korban juga yang menyatakan bahwa sampai saat ini si anak belum sekolah. Jadi sekaligus klarifikasi dari Anda. Baik. Ya. Saya ingin ke Pak Ugro sebelum kita rehat. Pak Ugro, apa yang Anda tangkap dari persatuan guru yang ada yang menyebut terkesan sangat arogan, mengeluarkan surat yang menyatakan seruan mogok belajar dari tingkat SD sampai SMA untuk menuntut penangguhan penahanan Ibu Supriani, kemudian korban sendiri tidak boleh bersekolah dan minta sekolah Sekonawe Selatan tidak boleh terima anak tersebut, kemudian juga tuntutan untuk bebaskan Ibu Supriani. Ini apakah Anda menangkap arogansi dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau sebenarnya ini kemarahan dari rakyat kecil yang diwakili oleh PGRI? Iya, mungkin situasi kebatinan yang emosional saja. Jadi kita harus bisa menerima setelah dipelajari, diajak dialog ya. Oke lah, mereka cabut kembali. Tadi sudah dikatakan Pak Andri sudah bagus itu loh. Saya hanya melihat peristiwa di Bu Supriani ini mulai dari penegakan hukum sampai perdamaian itu saya nggak tahu diatur di mana. Di KUHP juga nggak ada, di peraturan presiden nggak ada. Ya kan, mungkin ada peraturan bupati, saya nggak tahu itu. Karena ini bahaya. Dan kalaupun ada perdamaian harusnya sebelum masuk ke persidangan. Ya, selama persidangan bisa diundang semua mendengarkan dulu apa sih sebenarnya terjadi. Jadi jangan seolah-olah Forkompimda ini ada di bawah bupati, ada Kapolres, ada Dandim, jaksa di sini dia sebagai sebagai seorang itu hak prerogatif untuk bisa menentukan seseorang ini bersalah. Pengakuan dia tidak diatur di KUHP. Kalau mengatakan perdamaian model di Konawe itu, saya rasa ini kan mengharapkan pengakuan dan itu melanggar HAM berat itu menurut saya loh. Yang mana Pak melanggar HAM berat? Yang Forkompimda ngajak damai itu, paksa harus meminta maaf di situ. Ini proses belum berjalan, belum tuntas. Terus seolah-olah dianggap bahwa Bu Supriani bersalah. Ngapain harus minta maaf seperti itu? Ya. Dan dengan lugunya Pak Ugro, ketika saya berdialog dengan Ibu Supriani, minta maaf itu sebenarnya disampaikan loh. Tapi bukan berarti minta maaf telah memukul korban, tapi minta maaf karena ada ketidaknyamanan selama beliau menjadi guru di sekolah negeri 04 Konawe Selatan. Begitu mulianya hati seorang Ibu Supriani, subjektif menurut saya. Pak Ugro dan Pak Andri, kita akan rehat dulu. Setelah jeda pariwara berikut, pemirsa, kami kembali.